Yo guys, balik lagi bersama gua. Ya, sesuai thumbnail dan judul video, di sini gua bakal bahas semua form Ultraman tipe kecepatan. Ya, seperti yang kita tahu, Ultraman memiliki ciri khas dalam tipe-tipe form. Yang menjadi basic form biasanya adalah form keseimbang antara kecepatan dan kekuatan. Ada tipe kekuatan dan tipe kecepatan. Nah, di masing-masing tabnya itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi yang awal kita bahas kali ini adalah semua form Ultraman tipe kecepatannya. Jadi tanpa babi buku lagi, langsung aja simak videonya sampai habis. Ya, seperti biasa, dan membuat like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Dynamic Rai tentang Ultraman. Ya, untuk pembahasan kali ini kita mulai dari era HC fase 1, tapi tidak berlaku untuk Ultraman Neogen dari Ginga hingga Decker. Itu ya disiapkan atau di video berbeda aja lah ya, supaya videonya nggak kelamaan guys. Karena yang kita bahas kali ini adalah tipe kecepatannya, maka jelas kekuatan dari form ini adalah kekuatannya, sedangkan kecepatan di sini menjadi kekuatan yang utama atau kekuatan yang lebih unggul. Karena seperti yang gue bilang, di masing-masing tipe pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi inilah dia pembahasannya. Yang pertama pastinya adalah Ultraman 3 Sky-Type, form yang bertipe kecepatan dari Ultraman 3, merupakan Ultra yang juga memulai adanya form dalam franchise Ultraman. Ultraman 3 Sky-Type berdebut pada episode 1 Ultraman 3. Ya, emang disitu satu episode 3 langsung gaskan pakai 3 formnya sekaligus. 3 menggunakan Sky-Type di saat akan melawan Melba, karena form Sky-Type ini akan lebih pas di saat melawan Melba, karena Melba juga bisa dibilang lumayan cepat. Bahkan dia bisa terbang, maka dari itu 3 di episode 1 memakai 3 Sky-Type pas ngelawan Melba, ya oke aja. Form ini terakhir muncul pada Ultraman Trigger episode 19 di saat kembalinya 3 dari cahaya Pak Suzuma. Di situ 3 dan Trigger showcase 3 form utama mereka di saat akan melawan Killeroid. Untuk desain, Ultraman 3 Sky-Type sangat simple, masih sama seperti 3 Multi-Type, namun keseluruhan tubuhnya menjadi warna ungu. Simple banget guys. Dan untuk finishernya adalah Roundball Beam Shell, serangan yang dikeluarkan dari tangan Ultraman 3. Yang kedua, Ultraman Dyna Miracle Type merupakan form yang sangat sering dipakai oleh Dyna karena dapat menciptakan keajaiban sesuai dengan namanya. Ya, bisa menciptakan kekuatan yang di luar nalar lah ya, kayak Gebunsin dan lain-lain. Form Ultraman Dyna Miracle Type debut pada episode kedua dari Ultraman Dyna di saat Dyna tengah berhadapan dengan kaiju dari Spia, yang dimana disitu Spia menyatukan dirinya ke sebuah batu di sumber panas gitu. Ya, kayak mama mungkin ya. Dan jadilah monster yang gua nggak tahu namanya. Intinya dengan form Miracle Type ini yang juga bertipe kecepatan dapat melawan balik monster tersebut. Dan form ini terakhir muncul pada Ultraman Decker episode 22, dimana itu ditampilkan di scene flashback di saat Agams menjelaskan tentang Spia di masa depan. Dan disitu Dyna dan Decker yang kemungkinan versi asli Decker berubah menjadi Decker Miracle Type dan Dyna Miracle Type. Untuk desain, jelas karena masih HC awal, di sini sangat simple, dimana di sini berwarna silver dan bercorakan biru. Berbeda seperti 3 yang kasarnya repaint, tapi di Dyna tidak. Tapi ya itu, simple tapi keren ya kan. Dan untuk finishernya adalah Revolution Wave, serangan yang ditembakkan dari tangan Dyna dan dapat memasukkan musuhnya seperti masuk ke dalam black hole. Yang ketiga, Ultraman Agul. Awalnya sih ragu-ragu ya mau masukin ini apa enggak, tapi daripada ketinggalan dan nanti dikomplain, mending masukin aja lah ya. Karena Agul juga di salah satu jurusnya memang dapat bergerak dengan kecepatan tinggi, dan jurus tersebut adalah Kosoku Ido Noryoku dalam pelafalan Jepang. Ini digunakan di saat melawan Psycho Mizar. Ultraman Agul debut pada episode 3 Ultraman Gaia, dan itu pun di akhir-akhir scene-nya. Ya kalau nggak salah habis gaya gelut ya. Dan setelah kejadian di episode 26, Fujimiya yang merupakan Human Host Agul memberikan cahaya Agul kepada Gamu, dan Gamu pun dapat menjadi Ultraman Gaia Supreme. Dan setelah itu, barulah pada episode 41, Ultraman Agul pun kembali muncul dengan wujud barunya, yaitu V2. Mau V2 atau V1 kayaknya sama-sama tipe kecepatan deh ya. Cuma kalau salah ya koreksi aja ya. Ultraman Agul terakhir debut pada Ultraman Orb Origin Saga di saat gelar kesusahan berhadapan dengan Bezab. Agul pun di sana muncul. Tetapi sayangnya itu bukanlah Agul asli yang muncul di series Gaia, melainkan versi alternatif. Ultraman Agul memiliki desain yang pastinya berwarna biru. Ini yang gue bahas itu aja ya, karena ini yang sampai sekarang dipakai. Dan memiliki corak berwarna silver, terdapat sebuah armor juga pada bagian dada yang berwarna hitam dan emas. Untuk finishernya adalah Agul Stream, jurus kusen dari Agul. Sedangkan jurus yang sering dipakai yaitu jurus cambuk dari kepala, Photon Stream. Tapi kalau salah ya koreksi aja guys, soalnya nih pendemnya kayaknya ngelek dia. Yang keempat, Ultraman Cosmos Lunamold. Ya, Cosmos Lunamold adalah form basic dari Cosmos yang bertembakan seperti kelembutan, dan form ini sangat ninja dan sangat cepat, dan badannya kayak karet. Bahkan uniknya lagi, hingga sampai sekarang Cosmos tidak pernah melawan musuhnya dengan tangan menggenggamnya. Kalau mau marah ya ada aja genggam ya kan. Cuman kalau pas mau namplok musuh nggak pernah genggam tangannya.
Baik hati sekali ya, Cosmos idaman cewek guys. Ultraman Cosmos Lunamode pertama kali muncul ya di awal debutnya lah, yaitu pada movie Ultraman Cosmos The First Contact, dimana di situ dia tengah berhadapan dengan alien Balkan, dan di sini juga awal mula Cosmos dan Musashi saling mengenal, dan barulah di series Cosmos. Untuk terakhir muncul pada Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad, cuman di episode prolognya doang. Secara desain lagi-lagi Cosmos Lunamode sangat simple, dengan diberi warna biru dan corak silver, sedikit aroma melengkung di samping color timer dan juga berwarna silver. Dan finishernya adalah Full Moon Rage, atau yang lebih kita kenal sebagai siraman rohani. Dengan ini dapat menenangkan kaiju, dan ya kayu tersebut pun akan menjadi baik. Sebenarnya ada sih ya jurus Kosen dari Cosmos Lunamode ini, yang gue ingat itu munculnya di Ultraman Saga, yang gue ingat di situ doang ya. Dan sebenarnya yang tipe kecepatan pada Cosmos ini nggak Luna aja, bahkan hampir semua form Cosmos ada kecepatannya, kayak Corona, Eclipse, Space Corona, dan Future. Itu diperlihatkan ada jurus kecepatan kilat. Bahkan kalau nggak salah di Space Corona kecepatannya itu menyamai Noah, menyamai apa melebihi ya? Ya bisa kalian cek di fandom ya. Tapi ya yang gue masukin di sini cuman Lunamode doang. Yang kelima, Ultraman Nexus Junis Blue adalah form yang didapat Rensenju sebagai Dunamis ketiga, dan Nexus Junis Blue ini memang bertipe kecepatan karena hampir menyamai skill bertarung dari Rensenju itu sendiri. Form Ultraman Nexus Junis Blue muncul pertama kali pada episode 26 di akhir-akhir scene-nya, di saat para Knight Rider tengah berhadapan dengan Space Beast, dan kemudian ada serangan yang ternyata itu adalah Ultraman Nexus, dan kemudian Nexus pun berubah menjadi form Junis Blue. Terakhir muncul pada Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad di episode ke-6, di saat Nexus akan berhadapan dengan Ultra Zero. Di situ Nexus menggunakan form Junis Blue-nya setelah menggunakan form Junis Red-nya di dalam Metafield saat menguji Reboot dan Titan. Untuk desain, Ultraman Nexus Junis Blue secara armor masih hampir sama seperti Junis Red, tapi untuk warna jelas biru sesuai dengan namanya, dan untuk coraknya juga beda seperti yang ada pada Junis Red. Finishernya adalah Over Arrow Ray Storm, serangan panah yang ditembakkan dari tangannya Nexus. Untuk jurus kostumnya juga ada, yaitu Cross Ray Storm seperti yang ada di Unpunch. Cuma yang sering dipakai ya adalah Over Arrow Ray Storm. Yang keenam sekaligus yang terakhir, Ultraman Zero Luna Miracle merupakan form yang didapat Zero setelah diberikan oleh Daina dan Cosmos. Bahkan yang namanya campuran dari Cosmos dan juga Daina. Anak Diamond kok dapat form hasil giveaway? Form Ultraman Zero Luna Miracle ini pertama kali debut pada Ultramax Zero di stage pertama, dimana di situ dia tengah berhadapan dengan para kaiju di makam kaiju, yang juga itu merupakan rencana dari Alien Bat. Dan terakhir muncul pada Ultraman Z episode 7, di saat Zero akan membantu Z dan Git melawan Belial Fusion Monster. Di Wave TDC padahal bisa, cuman ya karena lawannya Tartarus, jadi ya mau nggak mau harus pakai Ultimate Shining terus. Dan secara desain, Luna Miracle Zero ini masih sama seperti basic formnya Zero, namun di keseluruhan tubuhnya diubah menjadi warna biru. Tapi untuk warna birunya gak biru semuanya, karena di sini ada biru yang agak terang dan biru malam gitu lah ya, jadi nggak full biru semuanya. Tapi apapun itu, orang tua bilangnya hijau. Dan warna selanggarnya juga berubah menjadi warna biru. Apa itu depannya, yang penting keren guys. Dan untuk finishernya adalah Full Moon Wave, tapi itu untuk menenangkan kaiju, sama seperti Full Moon Rage atau siraman rohani dari Ultraman Cosmos. Untuk serangan basic yang pas buat ngehajar adalah Miracle Zero Slanger, dimana disitu membuat Slanger Zero menjadi lebih banyak. Ya pas banget buat mutilasi ya kan. Oke, ya itu dia pembahasan untuk semua form Ultraman dengan tipe kecepatan yang ada di era Heisei fase 1. Nah, kalau ada yang ketinggalan atau ada yang salah, silahkan koreksi dengan baik dan gak usah sambil ngehujat. Sebenarnya gue awalnya mau sampai deker ya, gue ingat-ingat kebanyakan plus kelamaan nanti videonya ya kan. Mendingan nanti aja di video berbeda aja, dan kemana-mana juga jelas gue akan bahas yang form tipe kekuatannya juga. Maka nantikan aja guys, intinya kapan-kapan. Setuju gak nih?